Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi khalaqa syahra ramadan wa hadaka khairan wa unzila bihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Salim salimat jemaah muslimin rahimahullah. Salah satu di antara media bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah yang hakiki, yang benar-benar bisa kita banggakan selalu di hari akhirat. Itulah kita harus banyak berdoa. Nah, di dalam hal berdoa, pernah beberapa sahabat itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kau bilang satu sisi Allah itu jauh ke atas. Kadang-kadang kau bilang Allah itu sangat dekat dengan kita. Kita ini kepingin meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini kalau jauh berarti saya harus keras. Terus kalau dekat, saya itu harus pelan. Bagaimana seharusnya saya berdoa? Nah, maka Allah menjawab, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila ada yang bertanya tentang diriku ya Muhammad, fa inni qarib, sebenarnya aku itu dekat, walaupun istilahnya begitu. Maknanya walaupun saya ini dibilang di ars itu kan jauh di atas langit, tapi sebenarnya saya bisa mendekat dengan sedekat mungkin. Gitu. Ujibu da'watad da'i dadaan, karena saya akan mengijabah siapa yang meminta. Tapi kalau nggak minta, enggak gitu maksudnya. Kenapa? Salah satu yang sangat disukai oleh Allah itu kalau kita mau meminta, berarti kita ini merasa butuh dengan Allah. Makanya qul huwallahu ahad, Allahus shomad, tepat kita menggantungkan diri dari segala sesuatu. Sehingga karena kita menggantungkan diri, yang kita pertolongannya ya dengan sabar dan sholat itu salah satu. Karena sholat itu ya doa. Maka Pak ini kalau uji sudah pada da'i, terus ada syarat di situ. Syarat doanya itu dikabulkan dan dijawab oleh Allah. Falyastajibuli wa yu'minu. Kata Allah, ya jawablah seruanku. Kalau saya suruh sholat, sholatlah kamu. Saya suruh puasa, puasalah kamu. Saya suruh sedekah, sedekahlah kamu. Maka dengan itulah doa-doamu pasti akan aku jawab. Kalau doamu begitu, tapi nggak mau berupaya, bagaimana saya memberikan kasih sayang kepada Allah? Nah, kemudian uji budak badat dari dadaan, kalian tadi buli wali bibi la'alam ya. Di situ kalian tadi buli wali bibi istijab. Jadi kalau Allah ingin ijabah kita, maka kita harus mengijabah seruan Allah. Wal yu'minu bi, yakin. Jadi kadang-kadang kita hilang keyakinan itu, kita minta hari ini belum dikasih-kasih, akhirnya hilang keyakinan. Gua belum minta, belum berdoa, kasih. Gitu. Kenapa seperti itu? La'an lahum ya sudun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bisa menunjukkan cara untuk berbuat baik, bersikap baik kepada Allah dan kepada sesama. Jadi kita jadi mursyid penunjuk agama. Nah, jadi doa. Nah, doa itu penting bagi kita karena doa itu ruhul ibadah. Makanya doa itu dijadikan sebagai pelengkap
umpamanya kita sholat. Tadi waktu sholat subuh itu mantap gak? Waktu sholat asar mantap gak? Sholat maghrib, sholat tarawih mantap gak? Nah maka sebelum kita beranjak dari sholat kita, setelah sholat selesai, jangan lupa kita berdoa. Dan doanya itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu mau berdoa dan yakin atas doa kita. Artinya apa? Kalau di dunia belum dikasih, pasti Allah akan memberikan kebesaran di akhirat. Itu. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Mohon izin untuk bertanya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara kita sebagai orang Muslim dalam berdoa, itu adab-adab kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lebih fokusnya sebuah doa agar dijabah oleh Allah itu Subhanahu Wa Taala. Ada dua yang mendasar. Pertama yang disebut istiqomah, konsisten. Ya. Karena doa ijabah itu kan dijawab, diterima. Jadi kalau usulan kita diterima oleh orang lain, maka orang lain juga kepingin diterima usulannya oleh kita. Itu saling simbiosis mutualisme. Ya. Simbiosis mutualisme, saling bersinergi. Makanya di dalam sebuah musyawarah itu nggak usah khawatir begitu, harus saling sinergi. Karena di antara kita itu ada kelebihan, ada kekurangan. Disitulah pentingnya bersatu dalam perbedaan. Nah, antara kita dengan Allah itu juga sama. Maka tadi dikatakan falyastajibu li wal yu'minu. Nah, ada dua faktor. Yang makna istijabah, yastajibullah, kan? Menjawab seruan Allah, wal yu'minu bi, meyakini tentang adanya Allah. Maksudnya mengijabah itu ada yang ijabahnya itu mengiyakan Allah itu sebelum kita doa, atau mengiyakan Allah setelah kita doa. Ada yang kita setelah sholat berdoa, atau setelah doa sholat ada. Itu dengan maksud ijabah. Yastajibullah. Jadi menjawab seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat awal. Jadi kalau sholat enggak, puasa enggak, doa ya kalau dibanding begitu orang yang enggak pernah doa aja hidupnya enak kadang-kadang kan begitu. Tapi berkaitan ini ijabah yang dimaksud itu adalah dunia akhirat jaminannya. Tapi kalau orang yang tidak berdoa kepada Allah, jaminannya hanya dunia. Wabil akhirati min khalaq, di akhirat dia tidak dapat apa-apa dari apa yang dimiliki. Itu bedanya. Artinya orang yang sangat merugi. Nah, jadi yang kedua yakin. Dan keyakinan ini begini. Walaupun kita meminta kepada Allah, targetnya paling tidak 2 hari besok saya sudah bisa menyelesaikan urusan. Pak, oleh Allah belum dikasih apa yang kita minta. Maka yang pertama, yakinlah kepada Allah. Allah itu pasti dengar, tidak mungkin tidak dengar. Gitu. Cuma cara untuk memberikan yang terbaik kita ini tidak tahu karena nafsu. Tapi Allah itu lebih tahu. Dan ketika ditunda pemberian secara fisik itu ditunda oleh Allah, yakinkan bahwa Allah itu tidak menyia-nyiakan doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Misalnya begini, saya punya hutang kepada Pak Iwan. Terus
besok 2 hari lagi ditagih karena mau Ramadan atau membuka untuk duit. Terus saya minta, ya Allah, minta. Sampai hari kedua harus saya bayar, Allah belum kasih rezeki. Terus ternyata ada yang namanya Pak Nasrullah datang kan. Saya dengar Pak Hasan punya utang, udah beres. Artinya bukan kita yang bayar, tapi Allah menggerakkan hati Nasrullah. Nah, itu Allah. Nah, artinya keyakinan kita itu sampai ke situ. Mungkin Allah punya cara lain bagaimana menuntaskan masalah ini. Makanya jangan suudzon sama Allah. Kadang-kadang kita mendoain kan suudzon. Udah doa Allah, katanya Allah mau Jadi kadang-kadang itu seperti itu. Ini yang membuat kita terjebak oleh kesulitan-kesulitan. Jadi yang ini. Terus yang ketiga, syarat berdoa kita diterima oleh Allah itu mudawwamah, istiqomah. Jangan hilang kepercayaan diri, terus jangan berhenti berdoa. Karena Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul mulhina bidu'a. Allah itu demen banget sama orang yang doanya serius. Serius itu ditandai oleh mas belum ini mungkin Allah punya cara lain. Pokoknya saya berdoa meminta terus gitu. Dia tidak bergeming gitu, tidak bergeming. Ya, jadi terus saya yakin, saya yakin dah Allah punya cara gitu. Dan yang terakhir bersyukur. Dikasih gak dikasih, jangan lupa bersyukur. Karena kesempatan kita bisa berdoa aja itu bersyukur. Itu yang sangat disukai oleh Allah. Insya Allah dengan demikian maka curahan kasih sayang Allah akan sampai pada kita dengan doa itu. Yaitu curahan kasih sayang yang dunia dan akhirat. Nah kita ini cuma pikiran atau nafsu doang, habis nafsu udah ya secukupnya itu, nanti minta lagi. Tapi Allah bisa jadi menjaminkan sampai kematian. Itu keyakinan yang agak susah kita temukan, tapi itulah yang penting. Saya kira demikian, mari kita banyak berdoa di bulan Ramadan ini, dan kita harus istiqomah, jangan berhenti, dan kita yakin bahwa Allah punya cara sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai keinginan-keinginan kita